Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Indarwati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai modifikasi modul ajar. Modul ajar yang sebelumnya menurut saya sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu diperbaiki. Saya mengambil modul ajar pada kelas 4, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tema Pola Hidup Gotong Royong. Pada modul ajar sebelumnya, di kegiatan kompetensi awal, menurut saya kurang sesuai. Di sini terdapat peserta didik mengidentifikasi kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Pada kegiatan ini, kurang sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian saya benahi menjadi peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya, pada modul ajar belum terdapat pendekatan dan metode. Di sini saya menggunakan pendekatan scientific approach dan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Pada modul ajar yang sebelumnya, menggunakan model pembelajaran tatap muka. Menurut saya kurang sesuai, karena pada kegiatannya akan lebih baik menggunakan cooperative learning tipe STAT, di mana peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, kemudian mengerjakan tugas secara bersama-sama. Selanjutnya, pada modul ajar sebelumnya, pada kegiatan tujuan kegiatan pembelajaran, menurut saya kurang sesuai dengan kegiatan dan materi pembelajaran. Tujuannya yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Di sini tujuan kegiatan pembelajaran saya benahi menjadi yang pertama, peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya, pada modul ajar sebelumnya, belum terdapat indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini saya membuat sebuah indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan manfaat gotong royong. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan permainan tradisional yang membutuhkan gotong royong. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusinya pada kelompok. Yang selanjutnya, pada pertanyaan pemantik. Pada pertanyaan pemantik ini, alangkah baiknya jika dimasukkan pada kegiatan inti agar mempermudah guru dalam mengajar. Dalam pertanyaan pemantik ini dapat disesuaikan dengan pengalaman atau konteks nyata peserta didik. Misalnya saja, anak-anak, apakah kalian pernah melakukan kerjasama di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian? Yang kedua, apa saja contoh kerjasama yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian? Yang ketiga, sebutkan contoh permainan tradisional yang membutuhkan kerjasama. Nah, di sini jawaban bisa diarahkan kepada permainan gobak sodor. Hal tersebut sesuai dengan pembelajaran yang tanggap budaya atau culturally responsive teaching. Yang selanjutnya, kegiatan pembelajaran di kelas menurut saya kurang sesuai. Yang pertama, karena tidak ada langkah-langkah atau sintaks pembelajaran. Yang kedua, pada kegiatan pembuka belum ada berdoa bersama.
Kegiatan berdoa ini ada kaitannya dengan aspek spiritual, di mana jika semua aktivitas diawali dengan berdoa, maka akan membekas pada diri peserta didik dan akan menjadi kebiasaan peserta didik dalam beraktivitas hingga mereka dewasa. Yang selanjutnya, pada kegiatan awal, guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Adanya tujuan pembelajaran yang disampaikan dapat memudahkan dalam memberikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar secara lebih mandiri. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat disampaikan, anak-anak, hari ini kita belajar tentang gotong royong, permainan yang membutuhkan kerjasama, dan cara bermain gobak sodor yang benar. Diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak bisa saling bergotong royong, tolong-menolong antar sesama, kemudian dapat menyebutkan permainan yang membutuhkan kerjasama dan cara bermain gobak sodor yang benar. Selanjutnya, pada pertanyaan pemantik, alangkah baiknya jika dimasukkan pada kegiatan inti agar mempermudah guru dalam mengajar. Pertanyaan pemantik dapat disesuaikan dengan pengalaman atau konteks nyata peserta didik. Misalnya, apa saja contoh kerjasama yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian? Yang kedua, sebutkan contoh permainan tradisional yang membutuhkan kerjasama. Jawaban bisa diarahkan pada permainan gobak sodor. Hal tersebut sesuai dengan pembelajaran yang tanggap budaya atau culturally responsive teaching. Selanjutnya, pembelajaran yang belum berdiferensiasi, di mana peserta didik belum memegang peranan utama dalam proses pembelajaran, tetapi guru sebagai pemegang kendali. Pada kegiatan ini, terlihat belum menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center, di mana guru lebih aktif dalam pembelajaran. Sebaiknya, pada kegiatan inti, kata depan guru bisa diganti dengan peserta didik. Artinya, pada kegiatan belajar mengajar, peserta didik lebih aktif belajar dan guru hanya sebagai fasilitator. Yang selanjutnya, ada pembelajaran yang kurang sesuai level atau teaching at the right level. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas 4, terdapat peserta didik yang lambat dalam memahami materi pelajaran, ada pula peserta didik yang cepat menangkap materi. Proses yang dilakukan guru dalam pembelajaran secara umum dan lebih berfokus pada mayoritas peserta didik yang ada di kelas 4. Hal tersebut menyulitkan bagi peserta didik yang lambat dalam menerima materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang kurang sesuai dengan level peserta didiknya, hal yang dapat dilakukan adalah ketika membagi kelompok, peserta didik disesuaikan dengan tingkat pemahaman, kemudian dalam pengerjaan LKPD, pada tingkat pemahaman rendah diberi bimbingan lebih, tetapi tanpa mengabaikan kelompok lainnya agar tidak terjadi kecemburuan antara sesama peserta didik. Yang selanjutnya ada kegiatan inti. Setelah kegiatan presentasi belum ada kegiatan membahas jawaban dari peserta didik. Alangkah baiknya jika membahas jawaban peserta didik, selain itu guru dapat mempersilahkan peserta didik untuk memberikan pertanyaan ataupun dapat menyanggah jawaban dari peserta didik yang maju ke depan. Hal tersebut dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, pada kegiatan penutup belum ada doa bersama. Pada modul ajar yang sebelumnya belum ada asesmen. Nah, di sini saya membuat sebuah asesmen. Yang pertama, jenis asesmen diagnostik. Bentuk asesmennya adalah pertanyaan pemantik. Kemudian, asesmen jenis formatif. Bentuknya adalah penilaian sikap, yaitu menggunakan jenis observasi dengan bentuk rubrik penilaian sikap, dan keterampilan menggunakan observasi presentasi dengan bentuk rubrik penilaian presentasi. Yang ketiga adalah sumatif,
penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis dengan isian singkat. Yang terakhir, pada modul ajar sebelumnya belum ada kegiatan pengayaan dan remedial. Pada kegiatan pengayaan ini diberikan kepada peserta didik yang nilainya di atas nilai rata-rata dan memberikan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Kemudian pada kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai nilai rata-rata, guru melakukan pengulangan materi dengan melakukan pendekatan secara individual.